Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Rizky Amalia, SPDI. Saya adalah guru di MTS Attawazun Subang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, semua sehat wala? Iya. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ramadan. Alfiatul Darajah. Amira Maulida. Andira. Anindya. Ya, kita doakan semoga kembali sehat kembali ya. Amin. Aulia Destiani. Afri Karima. Baida Alfi. Farha Alfia. Oke, baik, terima kasih ya. Posisi duduknya yang rapi. Jika ada sampah di bawah, tolong dibuang dulu ya. Sudah? Sudah bersih semua? Sudah. Sudah rapi semua? Sudah. Oke, sekarang kita mau mulai pelajaran. Mari kita membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan maju Sakinah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Ya, oke, terima kasih ya Sakinah. Oke, seperti biasa kita akan membaca surat pendek. Dimulai dengan membaca surat Atin, dilanjutkan dengan surat Al-Qadar. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Terima kasih semuanya. Ibu akan menanyakan perihal materi yang sebelumnya. Kira-kira masih ingat ya? Masih. Ayo, materi kemarin mengenai apa? Minggu lalu? Abdul Malik. Ya, tentang Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, di mana kita telah membahas mengenai biografi beliau dan prestasi-prestasi di zamannya. Oke? Nah, sekarang Ibu akan menanyakan, kalau kalian masih mengingat materi lalu, Ibu akan bertanya. Yang bisa silakan tunjuk tangan ya.
Iya, bagus. Yang kedua adalah membangun rumah sakit untuk orang-orang penderita kusta. Bagus. Tepuk tangan. Yang ketiga, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memperluas wilayah barat. Wilayah barat tersebut namanya apa ya? Negara apa? Siapa yang bisa? Oke. Al-Walid bin Abdul Malik menaklukkan kota Afrika Utara dan Andalusia. Iya, bagus. Afrika Utara dan Andalusia. Tepuk tangan lagi. Nah, materi hari ini masih berkaitan dengan materi yang tadi tentang Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Kenapa masih berkaitan? Karena keduanya adalah masih sama-sama membahas mengenai Khalifah Bani Umayyah. Kalau Al-Walid bin Abdul Malik itu Khalifah ke-6 di Bani Umayyah, sedangkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu adalah Khalifah ke-8. Oke, paham? Ya. Oke, hari ini tanggal 11 Mei 2025 kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Kalau Ibu bilang belajar sejarah mudah, bermanfaat, dan menyenangkan. Ulangi ya, belajar sejarah mudah, bermanfaat, dan menyenangkan. Oke, jadi belajarnya harus semangat. Kalau kita belajar semangat, kita akan mendapatkan ilmu yang banyak. Kita akan mendapatkan pengalaman yang banyak. Yang nanti kita harapkan adalah ilmu yang bermanfaat. Ibu akan memberikan soal-soal asesmen diagnostik ya, atau untuk mengetahui pengetahuan awal kalian tentang materi kali ini tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nanti kalian isi kemudian kumpulkan ke depan. Anak-anak, udah selesai semua? Sudah. Kumpulkan ke depan oleh kelas. Ibu akan memberikan video, kalian amati, kalian pahami, kemudian nanti kita diskusikan dan melakukan presentasi dan tanya jawab. Peserta didik dapat menguraikan riwayat hidup Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis gaya kepemimpinannya. Nah, yang ketiga diharapkan peserta didik dapat menganalisis prestasi-prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam kemajuan peradaban Islam dengan benar. Paham? Yang tadi ya, ke gambar. Ya ini, tadi pemimpin yang baik adalah, siapa yang tahu pemimpin yang baik itu? Ada yang mau jawab pemimpin yang baik itu seperti apa? Yang kalian tahu? Iya, namanya Kak siapa? Baida. Apa pemimpin yang baik itu? Pemimpin yang bijaksana. Boleh. Ada lagi yang mau jawab? Jujur, adil dan bertanggung jawab. Itu ya, boleh semua jawabannya benar. Jadi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang adil, bertanggung jawab, bijaksana, dan amanah. Ibu akan memberikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar yang berbunyi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, yang mana artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, anak-anak, menjadi seorang bagaimana kita berusaha Allah untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, kelak kalian akan menjadi pemimpin bangsa ini. Yang diharapkan adalah kalian harus belajar sedari sekarang untuk belajar bagaimana cara menjadi sosok pemimpin yang baik. Yang tadi kalian sebutkan, adil, ya, bertanggung jawab, bijaksana.
bagaimanakah Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Iya, baik. Nanti kita keep dulu ya. Siapa yang mau bertanya untuk yang kedua? Bagaimanakah gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz? Iya, baik, bagus ya. Yang kedua adalah pertanyaannya, bagaimanakah gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz? Yang ketiga ada? Oke. Apakah prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Oke, yang ketiga pertanyaannya, apa saja prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, nanti yang ketiga ini, rumusan masalah ini nanti akan kita diskusikan bersama. Kita cari tahu bagaimana masalah-masalah ini dapat terselesaikan. Nah, nanti kita adakan presentasi juga, paham? Nah, baik. Kita akan melakukan ice breaking. Biar tambah semangat lagi belajar SKI-nya. Silakan. Ya, ada. Aku kenali dengan Gembira. A, B, B, D, oke? Kita yuk. Akan belajarnya. Kalau bilang semuanya, kita bilang semuanya. Maju. Pertama. Dua. Nanti. Dia bilang semuanya. Kalian apa soalnya sekali? Kalian seperti apa? Kenali dengan Gembira. Sesungguhnya. Kanan, kiri. Kenalinya. Mundur. Kanan, kiri. Mundur. Lagi dan banyak lagi. Ya, bagaimana? Sudah lebih rileks? Sudah. Tidak ngantuk? Sudah. Semangat lagi? Semangat ya. Nah, Ibu memiliki beberapa warna. Ibu akan membentuk beberapa kelompok sesuai dengan jumlah masalah yang tadi kalian ajukan. Ada 3. Berarti kelompok yang akan dibentuk adalah 3. Dengan cara apa? Kalian boleh memilih warna kesukaan kalian ya. Oke, Ibu mulai dari sini. Warna apa? Oke. Ini warna apa? Warna oranye. Warna pink ya. Ingin kalian mengangkat tangan, kasih tahu warna kesukaan kalian. Nah, perintahnya adalah warna kesukaan yang sama yang kalian pilih, kalian cari tahu temennya yang mana. Nanti kalian berkumpul untuk dijadikan satu kelompok. Paham? Nah, sekarang kamu untuk tentukan siapa saja kelompoknya. Nanti yang berdua sekarang ya, sekarang dulu ini dari kalian ya. Udah semua anak-anak membuat kelompok? Sudah. Perintahnya adalah kalian akan berdiskusi, mencari tahu tentang permasalahan yang 3 tadi ya. Oke, untuk kelompok pertama membahas tentang kelompok yang pertama maunya yang mana? Siapa yang mau jadi kelompok pertama? Oke, kelompok yang warna pink ya. Warna pink membahas tentang biografi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Baik, kelompok 2. Ya, warna hijau ya. Kelompok 2 akan membahas tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Yang ketiga, ya, kamu mencari apa saja prestasi-prestasi beliau selama menjadi khalifah. Paham semua? Nah, nanti kalian cari tahu, kalian eksplor. Informasinya bisa lewat buku yang kalian punya, atau kalian bisa menggunakan. Boleh dibuka-buka. Ini tentang gaya ya, gaya kepemimpinan. Karena kalau pergi tentang gaya kepemimpinan beliau.
panggungnya. Selesai semua diskusinya? Sudah mendapatkan apa yang ditugaskan? Nah, sekarang untuk kita akan melakukan presentasi. Untuk presentasi ini diwakili oleh 2 orang setiap kelompok ya. Ayo dari kelompok 1 dulu apa kelompok lain yang mau maju? Yang sudah siap? Kelompok 1 silakan maju ke depan. 2 orang ya. Yang tadi? Iya, depan. Kalian sisanya memperhatikan ya. Silakan menghadap ke depan semuanya. Kalian dengarkan hasil presentasi dan hasil diskusi dari kelompok 1. Nanti kalau ada pertanyaan tinggal ditanyakan oleh kelompok 1. Paham? Oke, mulai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mewakili kelompok 1 untuk menjelaskan biografi Umar bin Abdul Aziz. Ketika masih kecil, Umar bin Abdul Aziz sering mengunjungi paman dan ibunya, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab, yang mendapat berbagai cerita tentang hebatnya Umar bin Khattab dari pamannya, sehingga ia pernah mengungkapkan keinginannya kepada sang ibu bahwa ia bercita-cita agar dapat hidup sebagaimana kakeknya itu. Kehidupan Umar bin Abdul Aziz banyak di Madinah sebelum ayahnya meninggal dunia pada tahun 704 Masehi. Setelah tinggalan ayahnya itu, ia diajak oleh pamannya bernama Abdul Malik bin Marwan ke Damaskus, kemudian dinikahkan dan putrinya bernama Fatimah binti Abdul Malik. Masa muda Umar bin Abdul Aziz dihabiskan untuk menuntut ilmu di Madinah. Ketika itu, di Madinah satu-satunya pusat ilmu pengetahuan dan sentral peradaban Islam. Di Madinah pula, para ulama, hadis dan tafsir berkumpul. Hasil dari belajarnya itu sangat berpengaruh terhadap kepribadiannya dalam melaksanakan amanah. Ketika ia menduduki tahta kekhalifahan pada dinasti Umayyah. Apakah ada yang mau bertanya? Ayo, apakah ada yang mau bertanya? Oke, dari kelompok 3 silakan bertanya dengan suara yang keras ya. Sebelum menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz itu pernah menjabat sebagai apa? Oke, baik. Sudah paham pertanyaannya? Sudah. Oke, silakan jawab dengan suara yang lebih keras ya. Beliau pernah menjabat sebagai gubernur Hijaz pada saat Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memimpin. Iya, pertanyaannya tadi adalah sebelum menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz pernah menjabat sebagai apa? Oke, jawabannya? Beliau pernah menjabat sebagai gubernur Hijaz pada saat Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Ya, beliau pernah menjadi seorang gubernur Hijaz saat Khalifah Al-Walid bin Malik memimpin. Sudah? Oke, silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok 2 silakan maju. Perwakilan 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Tokoh dari dinasti Umayyah yang sangat mengatakan
baik. Yang kedua, dalam bidang ekonomi beliau memperhatikan fakir miskin dan anak-anak yatim. Oke, beliau dikenal sebagai salah satu pemimpin yang adil dan bijaksana dalam sejarah Islam. Gaya kepemimpinannya ditandai dengan pendekatan yang sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Makanya saat itu rakyat sangat mencintai Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sangat membela kaum yang lemah. Begitu adil pada setiap masyarakat. Nah, komitmen yang kuat terhadap prinsip keadilan dan kejujuran. Jadi kalau ada pejabat yang kurang yang ada korupsi langsung dipecat, karena beliau apa tadi? Menetapkan hukum berdasarkan syariat Islam. Ya. Kemudian ia lebih memfokuskan sumber daya negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk memperkuat sistem zakat dan menghapuskan pajak yang memberatkan. Nah, para pakar sejarah menyebutkan bahwa dia mampu meniru gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Tidak heran jika Khalifah Umar bin Abdul Aziz dijuluki sebagai Khalifah Rasyidin kelima. Nah, dan sifat beliau ini harus kita teladani. Nah, jadi intinya pemimpin yang baik itu adalah seperti Umar bin Abdul Aziz. Kita harus bisa meneladani setiap sifat yang ada pada beliau: adil, bertanggung jawab, amanah, dan jujur. Kan beliau sangat menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran. Sampai sini sudah paham semua? Sudah. Baik. Oke, sekarang Ibu minta kalian untuk membuat pesan moral dalam materi ini. Siapa yang bisa? Oke. Apa suaranya Vespa? Pesan moralnya adalah pesan moralnya adalah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bijaksana, bertanggung jawab dan amanah. iya. Sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk materi kita hari ini? Kesimpulan yang pertama ya. Prestasi Umar bin Abdul Aziz di bidang agama adalah menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi, menetapkan hukum berdasarkan syariat Islam dengan tegas. Ya, kesimpulan kedua, siapa yang mau? Oke, silakan. Prestasi Umar bin Abdul Aziz di bidang ekonomi yaitu meringankan pajak bagi rakyat dan memperhatikan fakir miskin dan anak yatim. Oke, baik. Ibu akan membagikan LKPD ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi Umar bin Abdul Aziz.